Halo teman-teman ATLM Indonesia. Materi kali ini kita membahas imunohematologi dan bank darah. Materi kuliah bagi ahli teknologi laboratorium medik. Materinya bahasannya tentang teknik transfusi. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, yang mana ini channel yang menyediakan informasi dan pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas teknik transfusi. Dimulai dari identifikasi pasien dan komponen darah. Langkah-langkah pengecekan identifikasi pasien dan komponen darah itu meliputi pertama, kartu rawat pasien untuk melihat komponen darah yang dipesan oleh dokter. Jadi ada kartunya atau lembar komponen atau darah yang dipesan oleh dokter sebagai dokter yang merawatnya. Yang kedua, nama dan ID number pasien. Jadi ada nama si pasien dengan ID-nya. Jadi ID-nya ini kayak sejenis nomor si pasien. Yang ketiga, golongan darah dan tipe resus pasien. Jadi Anda sudah di situ ditentukan golongan darah dan resus pasien karena harus kecocokannya nanti dengan darah milik donor pada medical record. Nah, kemudian yang nomor 4, ID number unit darah yang akan didonorkan. Jadi di unit darahnya, di kantongnya itu ada nomornya. Ini merupakan nomor sesuai kantongnya. Jadi kantongnya sudah ada nomornya. Kemudian nomor 5, compatibility text. Ini maksudnya adalah kesesuaiannya. Determinasi kompatibilitas crossmatch yang telah dilakukan. Jadi di sini diberikan bahwa hasilnya matching, cocok antara si pasien dan donor. Atau mungkin nanti diberi keterangan misalnya mayornya cocok, minornya mungkin yang positif. Misalnya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi pertama, SDM, sel darah merah, platelet, granulosit, FFP, fresh frozen plasma, dan kriopresipitat diberikan melalui sebuah membran filter karena adanya fibrin clot dan partikulat lainnya yang dapat memicu demam. Jadi ada transfusi set namanya. Jadi transfusi set ini ada penyaringnya sehingga kalau ada yang menggumpal atau hal-hal lain yang fibrin clot itu bisa disaring di saringan tadi. Kedua, sel darah merah miskin leukosit. Nah, sel darah miskin leukosit maksudnya. Biasanya lebih disukai karena mengurangi insiden reaksi transfusi pada bangsal yang tidak menginginkan mikroagregat. Misalnya bedah jantung. Jadi sediaannya yang dikurangi atau dibuangi leukositnya. Kemudian nomor 3, komponen darah diberikan intravena, biasanya vena perifer. Jadi darah dimasukkan melalui jalur vena. Vena perifer maksudnya misalnya vena tepi, misalnya di lengan tangan, baik tangan kanan atau mungkin tangan kiri. Kita pindah ke nomor 4. Khusus untuk pasien ICU atau yang menerima banyak cairan tubuh intravena dan komponen darah dalam jangka waktu yang panjang, misal transplantasi sumsum tulang, kateter vena sentral dapat digunakan. Jadi kalau di pasien ICU boleh menggunakan masuknya di vena sentral, tidak mesti di perifer. Nomor 5, administration set harus bebas dari udara sebelum venipunctur dilakukan. Jadi karena
udara ini bisa menyebabkan nanti emboli atau gelembung embolus dalam pembuluh darah atau dalam peredaran darah. Nomor 6 kita pindah. Transfusi SDM pekat harus diberikan menggunakan jarum 19 Gauge atau lebih besar. Jadi jarumnya ini menggunakan 19 ukurannya. Kalau misalnya dirasa masih kurang, digeser menjadi 18 atau yang lebih besar lagi. Kemudian nomor 7, komponen darah yang lain seperti platelet, kriopresipitat, dan FFP diberikan menggunakan jarum yang lebih kecil. Nah, ini beda kan, tadi yang diberikan sel, jarumnya besar. Kalau cuma cairan atau platelet, itu menggunakan jarum yang lebih kecil. Ya mungkin jarum yang sebagaimana standar jarum Impuset pada umumnya. Kemudian nomor 8, kecepatan transfusi melalui lumen jarum kecil dapat ditingkatkan dengan cara mengencerkan transfusi SDM menggunakan salin. Jadi misalnya kalau mentransfusi menggunakan jarumnya kecil, dimintakan tadi yang jarum 19 Gauge-nya. Nah, itu bisa kita encerkan dengan bantuan salin atau NaCl 0,9%. Fisiologis. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 9. Kontraindikasi dengan larutan impus. Nah, ini yang berlawanan nih. Dextrosa 5% dapat menyebabkan kerusakan pada sel darah merah atau hemolisis. Jadi penggunaannya itu idealnya setelah transfusi gunakanlah NaCl. Karena kalau menggunakan dextrosa 5% itu eritrositnya pecah. Jadi kalau pecah ini berarti si dextrosa ini lumayan lah dapat dikatakan hipotonis. Ring laktat menyebabkan pembentukan bekuan, clot formation, karena mengandung kalsium yang akan merekalsifikasi darah yang mengandung antikoagulan. Ini jadi hati-hati menggunakan D5 dan RL ring laktat. Pindah kita ke nomor 10. Obat-obatan tidak boleh diberikan langsung pada pasien yang menerima transfusi darah. Jadi tidak boleh diberikan langsung begitu ditransfusikan, nanti melalui selang infus tadi dimasukkan obat-obatan. Jadi tidak bisa langsung karena itu berisiko mengalami gangguan nanti pada pasiennya. Nomor 11, kecepatan dan durasi transfusi tergantung pada kondisi klinis pasien dan komponen darah yang ditransfusikan. Nah, ini kecepatan durasi transfusi tergantung pada kondisi klinis pasien. Jadi bisa kalau misalnya mau cepat tergantung nanti fungsi jantungnya, pernapasannya bagus, dengan pasiennya tadi memang perlu darah yang banyak dengan cepat karena mungkin hipovolemik, bisa kecepatannya dinaikkan karena perlu banyak darah akibat kehilangan darah misalnya. Pindah kita ke nomor selanjutnya, nomor 12. Kebanyakan pasien tidak mengidap gagal jantung, kongestif, atau tidak dalam bahaya akibat fluid overload dapat mentoleransi transfusi 1 unit SDM dalam waktu 1-2 jam. Jadi kalau tidak ada masalah di jantung, karena mungkin nanti jantungnya tidak mampu atau gagal memompa, akibatnya gagal jantung kongestif, itu boleh saja 1 unit SDM, ini mungkin dalam bentuk PRC, dalam waktu 1-2 jam selesai transfusinya. Itu bila pasiennya tidak ada masalah di jantung. Nomor 13. Untuk meminimalisir efek samping, 25-50 ml darah ditransfusikan secara lambat sambil terus dipantau. Jika tidak ada reaksi negatif, maka kecepatan ditingkatkan. Jadi seperti ini konsepnya.
di awal-awal dicoba dulu sedikit ditransfusikan, cek reaksi tubuh pasien. Apabila tidak ada reaksi apapun, maka kecepatannya dinaikkan ke normal atau lebih cepat ketimbang yang awal-awal tadi. Maksudnya seperti itu. Karena reaksi transfusi ini luar biasa. Pasiennya kasihan. Nanti kita bahas mengenai reaksi transfusi. Kemudian nomor 14. Transfusi harus dihentikan kurang dari 4 jam karena bahaya proliferasi bakteri. Jadi transfusi itu kalau bisa secepatnya selesai, ya kan, kurang dari 4 jam. Karena kalau terlalu lama darah tadi dibiarkan di suhu ruang, itu risikonya bakterinya mengalami pembiakan atau pembelahan sehingga darah tadi mungkin tidak aman lagi terhadap adanya bakteri, sehingga bakteri itu masuk ke dalam peredaran darah si pasien tadi, berisiko pasiennya mengalami infeksi nanti. Nah, kita lanjut teman-teman, kompatibilitas golongan darah. Transfusi ideal menggunakan sama golongan darah ABO dan resus. Misalnya golongan darahnya A ditransfusikan dengan A. Resus positif dengan resus positif. Dan resus negatif dengan resus negatif. Kemudian yang kedua, kondisi darurat dapat dilakukan beda golongan darah. Misalnya dalam kondisi perang, pasiennya golongan darah A diberi dengan golongan darah O misalnya. Ini misalnya dalam kondisi sangat darurat. Yang ketiga, uji mayor minor reaksi silang sangat diperlukan untuk keselamatan pasien. Yang paling terbaik adalah mayor negatif, minor negatif. Jadi sangat kompatibel keduanya. Tidak ada reaksi dari si plasma pasien dengan sel donor atau plasma donor dengan sel pasien. Ya, karena sebagaimana pada video berikut ini adalah kompatibilitas golongan darah. Ya kan, golongan darah B bisa memberi ke B dan AB. Ya kan, golongan darah B minus ke golongan darah B dan AB juga. Ya, O bisa memberi semuanya yang O plus ini ke golongan, sementara O minus semua golongan yang dari golongan AB plus hanya KB plus saja. Tapi ya kan, nah seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, itu saja teman-teman materinya. Semoga bermanfaat, ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Semoga teman-teman bertambah ilmunya. Dan jangan lupa tonton video lainnya di playlist channel saya. Itu ada materi-materi lain terkait ilmu laboratorium medik. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya apabila ingin mendapat notifikasi video-video yang akan saya upload terbaru. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.